Terima kasih sudah mampir di channel saya. Jangan lupa untuk teman-teman klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dengan subscribe, teman-teman sudah mendukung channel ini dan membuat saya semakin semangat untuk berbagi tips dan trik. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terima kasih sudah subscribe dan selamat menonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nurdin Herudin, dan pada kali ini kita akan melanjutkan kelas kita Facebook Ads untuk pemula. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat iklan Facebook Ads dengan objektif lead generation. Apa sih lead generation itu? Lead generation itu adalah bahasa sederhananya adalah pembuatan prospek, teman-teman. Jadi pembuatan prospek ini fungsinya ketika teman-teman ingin mencari data atau menemukan data seperti email, nomor WhatsApp, dan nomor alamat dan lain-lain gitu ya. Di Facebook dari audiens yang teman-teman target itu menggunakan lead generation. Nah, nantinya teman-teman bisa memfollow up data-data itu lewat WhatsApp gitu ya. Dan bisa mungkin lewat inbox dan atau lewat email ya, guys. Dan kali ini kita akan mulai lagi seperti biasa. Silahkan dibuka laptopnya supaya teman-teman bisa langsung praktek ya. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya yang sudah mampir belum subscribe, silahkan klik subscribe dan nyalakan loncengnya supaya terus mendapatkan update terbaru dari channel ini. Oke, guys. Jadi pertama seperti biasa kita buka Ads Manager-nya. Jadi saya sudah masuk Ads Manager-nya. Jadi pertama sih buka ini ya, business.facebook.com. Nanti pilih akun Business Manager-nya, lalu kemudian pilih akun iklannya dan akan masuk ke sini. Nah, seperti biasa kita klik dulu buat ya teman-teman semuanya. Di sini kita akan coba pilih yang lead generation. Jadi lead generation ini biasanya dipakai orang-orang yang ingin mendapatkan data prospek dan biayanya sangat ringan, guys, dibandingkan dengan konversi. Itu bisa lebih murah lah intinya gitu ya. Biasanya sih antara 1000, 1500 atau mungkin bisa lebih murah ya. Nah, di sini setelah buat objektif pembuatan prospek, teman-teman silahkan klik lanjutkan. Nah, kita tunggu. Nah, di sini seperti biasa teman-teman memberikan nama campaign ini atau iklan ini ya. Jadi ini kan lead generation ya. Jadi di sini tulis lead generation. Sekarang misalkan 7, 10, 20 gitu ya. Nah, kemudian ini tidak perlu kategori iklan khusus, kesininya sama ya, tidak ada yang dirubah. Ininya juga sama. Kemudian AB-nya nggak usah gitu, testingnya. Ini anggaran kampanye diaktifkan. Ini seperti biasa ya, kita mulai dari yang ringan saja. Oke, selanjutnya kita lihat tampilkan opsi lainnya. Oke, dan klik selanjutnya. Jadi sebetulnya prosesnya hampir sama gitu ya. Yang membedakan itu jenis ininya karena memang satu kategori objektifnya ya. Jadi engagement gitu ya. Jadi interaksi, video, kemudian lead generation, apa penyiapan aplikasi itu sama. Di sini pilih halamannya ya. Halamannya kita pilih. Oke. Nah, kemudian ini set iklannya. Nah, biasanya sih kalau misalkan teman-teman baru membuat lead generation, di sini biasanya ada permohonan untuk penyetujuan ketentuan iklan prospek. Nanti teman-teman tinggal ikutin aja, nanti di accept, nanti akan seperti ini. Kalau tidak di accept, teman-teman nggak bisa membuat iklan lead generation atau prospek ya. Nah, kemudian materi iklan dinamis ini nggak perlu kecuali teman-teman ingin mengambil banyak angle dari konten iklan teman-teman gitu ya. Jadi banyak varian gitu teman-teman, bisa diaktifkan gitu ya. Nah, kemudian kesininya ada katalog, guys. Jadi teman-teman pasti kalau jualan kan punya katalog gitu. Kalau misalkan teman-teman tidak punya katalog nanti nggak akan ada gitu ya. Tapi kebetulan karena udah ada katalog, jadi ini dipilih katalognya jika sudah dibuat ya. Kemudian di sini set produknya dipilih. Jadi ini saya. Nah,
Kemudian di sini awal tanggal awalnya seperti biasa bisa ditetapkan ya, tahu waktunya tinggal diklik, ini akhirnya bisa diklik juga. Nah, kemudian di sininya lokasinya seperti biasa, teman-teman bisa mengeksklud ataupun tidak gitu ya. Di sini bisa di-exclude, kecualikan atau tidak. Nah, anggaplah satu Indonesia, kita akan cari prospeknya gitu ya. Nah, usianya misalkan teman-teman silakan bisa diedit ya. Kemudian jenis kelaminnya bisa diedit juga. Kemudian terperinci misalkan karena ini kaos ya, kaos laki-laki, katalognya misalkan kalau teman-teman katalognya hijab ataupun apa-apa silakan. Intinya sih kata kuncinya yang menempel di orang gitu ya. Misalkan di laki-laki biasanya dia pakai jaket misalkan ya. Ada nggak jaket? Oke, misalkan jaket. Nah, kemudian ini kecualikannya sama misalkan admin halaman bisnis, kemudian pembayaran, ini juga pembayaran 90 dan 2 kali. Nah, gitu. Teman-teman bisa menginikan ya jangkauannya supaya jangkauan orang dicetak menjadi perluasan. Nah, kemudian pengecualiannya nggak usah ya guys. Jadi di sini kan ada pengecualian tapi tidak ada katakan. Oke, nah di sini bahasanya silahkan diedit kalau memang ini. Nah, koneksinya tidak perlu ya. Jadi biarkan semua meskipun yang sudah nge-like gitu ya, karena ini tujuannya bukan untuk like, comment, share tapi untuk mendapatkan data. Boleh jadi yang ngelihat postingan halaman teman-teman belum ada datanya di kita gitu ya. Nah, kemudian ininya penempatannya otomatis bisa manual gitu ya. Jadi karena kebetulan ini gambar gitu ya, lebih baik ditempatkan di posisi yang memang bisa dijangkau dengan gambar. Nah, kayak gini ya. Oke, in stream tidak usah, kemudian di kolom cari juga tidak usah. Kemudian di artikel juga tidak usah. Oke, dan selanjutnya ini kita akan masuk ke form. Jadi teman-teman pernah nggak mendapatkan iklan yang tulisannya daftar, kemudian ketika diklik daftar itu nanti masuk ke form, kita harus ngisi nomor nama, nomor telepon, kemudian email gitu ya, pernah nggak? Nah, jadi di sini dibuatnya guys, jadi formulirnya dibuat langsung di Facebook gitu ya. Kita lihat, perhatiin jauhnya. Nah, ini di sini akan muncul katalog yang tadi kita posisikan guys. Jadi nanti kayak gini. Nah, ini tuh sebagai kontennya gitu sih katalog tuh ya. Nah, dari sini kita akan pilih halamannya dengan otomatis. Kemudian ini akun Instagramnya dipilih gitu ya. Kemudian di sini penyiapannya iklannya boleh karosel ataupun gambar karena katalog. Jadi ini karosel. Saya memilihnya karosel. Kalau teman-teman misalkan pilih gambar silahkan diklik. Nah, nanti akan dimuncul, tinggal ditulis ininya apa namanya, bukan ditulis, diupload gambarnya gitu guys ya. Nanti ada tombol tambahkan gambar gitu kayak gitu. Nah, kemudian ini ke bawah gitu ya, kayak gini. Nah, kemudian teks utama ini di ini guys. Jadi misalkan dapatkan seri terbaru kaos Palestina ini misalkan ya. Nah, teks utama tuh kayak ini guys, kayak caption gitu. Kita lihat previewnya. Nah, dapatkan seri terbaru kaos Palestina ini gitu ya. Nah, jadi atau mungkin teman-teman bisa dengan mau kaos Palestina ini gitu ya. Daftarkan diri Anda sekarang juga. Oke. Nah, misalkan dengan kata-kata pertanyaan gitu ya. Misalkan mau kaos Palestina ini, atau teman-teman intinya pakai kata pertanyaan supaya mereka mau daftar gitu. Ini untuk mendapatkan data gitu ya. Nah, di sini ajakan bertindaknya tetap daftar karena memang untuk ini ya. Nah, kemudian ke bawahnya kita akan
menemukan formulir instan, guys. Jadi ketika orang mengklik daftar, nanti masuknya kemana gitu ya. Nah, di sini kita buat formulir, kita klik buat formulir. Nah, kemudian di sini formulirnya dikasih nama formulir gacha misalkan ya. Nah, kemudian pilihannya di sini lebih banyak volume gitu ya, atau niat yang lebih tinggi gitu. Nah, lebih baik lebih banyak volume, oke. Nah, ini tampilannya guys. Jadi tampilannya kayak gini, kemudian intronya. Nah, di sini intronya tuh yang ini ya guys. Jadi nanti, nah di sini gunakan gambar dari iklan Anda atau gunakan gambar yang diunggah. Jadi misalkan pilihannya dua. Kalau misal pilih yang pertama itu, kita akan muncul gambarnya tuh dari iklan, biasanya langsung muncul ya. Oke, karena nggak muncul, kita coba yang gunakan gambar yang diunggah aja ya. Kita unggah gambar. Oke, nanti masuk ke sini guys. Desain. Misalkan ini ya. Kita tunggu. Nah, kayak gini guys. Nah, nanti kemudian di sini kasih judul. Nah, teks judul nanti di sini munculnya. Nah, judul ini, Anda siap dengan kaos dari kami. Nah, misalkan gitu. Di sininya cukup dengan paragraf guys. Jadi nanti teman-teman boleh ngisi. Saya mah biasanya enggak gitu. Nanti Anda siap dengan kaos kami. Jadi tampilan awalnya kayak gini. Nanti orang akan ngeklik next gitu ya. Akan mengklik next gitu ya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan. Nah, nanti ketika diklik next, dia akan masuk ke sini email. Jadi apa namanya? Nah, di sini email, kemudian nama, dan di sini tambahkan misalkan kolom kontak ya, phone number. Nah, misalkan nomor WhatsApp kayak gitu guys. Jadi nanti akan masuk kayak gini. Nah, jadi kita dapat email dia, kita dapat nama dia, kita dapat nomor dia. Nah, setelah itu masuk ke privasi, gitu ya. Nah, privasi ini sebetulnya harus ada guys. Jadi apa namanya? Jadi di sini tuh tautan, teman-teman kan biasanya di website itu teman-teman suka bikin kan kebijakan privasi. Nah, teman-teman bikin tuh di situ. Jadi maksudnya tuh penggunaan data ini kayak apa gitu ya, misalkan kayak gitu. Nah, saya coba, karena saya juga belum bikin ya, jadi oke. Jadi anggaplah langsung ke websitenya gitu ya. Nah, kemudian di sininya langsung ke penyelesaian guys. Nah, jadi ketika sudah dia ngisi nama, email, dan nomor handphone, maka akan muncul nextnya itu muncul ini guys, thanks you are set gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, tunggu customer service, kami menghubungi Anda misalkan ya. Jadi nanti di situ. Nah, kemudian nanti view website teman-teman silahkan di sininya tautannya dimasukkan ya. Oke guys, nah itu dia caranya. Jadi setelah sampai di sini, teman-teman tinggal klik terbitkan. Nah, nanti iklan lead generation atau pembuatan prospek teman-teman itu langsung terpublikasi. Nah, nanti orang-orang ketika akan mengklik iklan teman-teman, maka mereka akan mengisi email, nama dan nomor handphone. Nah, teman-teman bisa dapatkan itu. Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya, di mana saya bisa melihat email ataupun kontak atau form yang tadi audiens isi gitu ya. Dimana cara ngelihatnya? Pertama teman-teman lihatnya di sini guys. Jadi pertama masuk dulu ke page page-nya, gitu ya. Nah, kemudian setelah masuk di page page-nya, teman-teman di menu sini, gitu ya. Ada kalau pakai bahasa Inggris tuh publishing tool, gitu ya. Kalau pakai Indonesia itu teman-teman ada pilihan alat penerbitan. Nah,
Kemudian teman-teman klik buka ya alat penerbitannya, kita buka, nanti teman-teman akan masuk ke sini. Nah, ketika diklik alat penerbitan atau publishing tool, teman-teman akan masuk ke sini. Lalu teman-teman silahkan di scroll ke bawah sini. Nah, ada di sini perpustakaan formulir, gitu ya. Jadi form yang tadi diisi oleh audiens yang masuk itu akan muncul di sini untuk teman-teman bisa download. Nanti bentuknya Excel gitu ya. Jadi bentuknya Excel CSV filenya. Nanti teman-teman akan mendapatkan nama formulir yang itu ya. Jadi nama, email, dan kontak gitu ya. Kemudian klik perpustakaan formulir. Nah, maka teman-teman di sini ada muncul di sininya apa namanya? Nama formulirnya gitu ya. Nanti akan muncul di sini, teman-teman nanti tinggal download kayak gitu. Jadi setelah di-download teman-teman akan mendapatkan formulir tersebut. Nah, gitu guys. Jadi itu dia cara beriklan, membuat Facebook Ads gitu ya, iklan Facebook Ads dengan objektif lead generation atau pembuatan prospek. Oke, terima kasih. Jika video ini bermanfaat silahkan klik like, share, dan jika ada pertanyaan silahkan komen, dan ingin konsultasi silahkan DM Instagram saya di @nurdinhoirudin. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.